wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Jangan Perkasa, Anda masih menyimak warna-warni Perkasa. Pagi hari ini ada Ratih Puspita Ningtyas, sarjana gizi, register dietitian dari RSUD Terdesak Temanggung. Saya sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ratih. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Danang. Bertemu kembali dengan Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bertemu kembali ya. Iya, diet sehat bagaimana? Ini banyak masyarakat di luar sana yang mungkin salah kaprah mengartikan diet, salah kaprah bagaimana mengatur pola makan dan lain sebagainya. Sebenarnya diet sehat yang benar, yang tepat itu yang seperti apa, monggo silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Danang ya. Jadi memang di luar sana itu banyak sekali berbagai jenis metode diet ya yang memang kadang tidak tepat atau tidak bisa dibuat secara umum ya. Nah, di kita di Rumah Sakit Dr. Rizka Tulungagung itu kan ada poligisi, di mana poligisi ini kita akan melayani asuhan gizi. Salah satunya adalah asuhan gizi dalam penurunan berat badan atau orang awam biasa menyebutnya dengan diet. Ya, padahal diet ini sebenarnya tidak melulu soal penurunan berat badan, tetapi juga pengaturan makan. Ya, jadi diet ini hakikatnya artinya adalah pengaturan makan, tidak hanya diet dalam konteks menurunkan berat badan. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan diet yang sehat itu yang seperti apa? Nah, tentu saja diet yang sehat itu adalah diet yang satu aman, ya, aman untuk tubuh, aman untuk kita, aman untuk organ tubuh kita, dan juga nyaman dan bisa dipakai dalam waktu yang panjang ya. Nah, itu seperti apa? Nah, tentunya untuk mendapatkan diet yang aman, nyaman ya, sehat itu tadi kita butuh melakukan yang namanya assessment. Assessment itu adalah untuk melihat kondisi masing-masing individu ya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh tenaga ahli, dalam hal ini seorang nutrisionis atau dietitian. Nah, seperti apa? Biasanya kita akan melihat dulu nih, apakah memang betul status gizi dari seseorang ini memang dia overweight atau obesitas ya, yang membutuhkan penanganan khusus atau penurunan berat badan. Setelah itu kita akan assessment lagi, kita akan melakukan deep interview terkait dengan kebiasaan makan, kemudian terkait dengan pola makannya dia seperti apa, apakah ada alergi, apakah ada pantangan, dan juga apakah ada penyakit penyerta, yang tentu saja itu semua akan mempengaruhi diet yang akan kita berikan, seperti itu. Nah, setelah kita tahu, maka kita akan menentukan kebutuhan gizi dari masing-masing individu ya. Dari kebutuhan gizi tersebut kita juga akan melihat aktivitas fisiknya seperti apa. Tentu saja kebutuhan gizi untuk anak sekolah, kebutuhan gizi untuk atlet itu pasti akan beda. Itu kita akan tentukan. Setelah itu kita tahu kebutuhan gizinya ya, kemudian kita akan terjemahkan dalam bentuk menu-menu yang memang sudah sesuai dengan kebiasaan atau pola makan dari si pasien tersebut. Seperti itu. Jadi bedanya apa diet atau penurunan berat badan di poligizi dengan mungkin di luar sana ya? Kita memang betul-betul memperhatikan kebutuhan individu yang setiap orang pasti beda-beda. Nah, itulah kenapa kita bilang aman ya dan nyaman, karena kita tidak akan memaksa seseorang untuk keluar dari zona atau pola makan dia sehari-hari. Berarti kalau kita tanya tentang kondisi ya, kita akan kembali ke tujuan diet itu apa, macam-macam. Ada yang tujuannya memang untuk mencapai berat badan ideal, ada yang tujuannya memang untuk menurunkan resiko penyakit tertentu, ada yang tujuannya hanya ingin menerapkan pola hidup sehat. Pada dasarnya untuk melihat seseorang apakah dia butuh dilakukan penurunan berat badan, kita akan menentukan salah satu indikatornya dengan indeks massa tubuh. Ya, kita akan melihat TPBB-nya berapa, usianya berapa, kita akan tahu IMT-nya atau indeks massa tubuhnya. Jadi kalau memang dari indeks massa tubuh dia tergolong overweight dan lebih lanjut lagi obesitas, itulah yang sangat butuh penanganan untuk dilakukan penurunan berat badan. Tidak hanya IMT, tetapi kita juga bisa melihat dari komposisi tubuh ya, dari prosentase lemak, prosentase otot, prosentase cairan dalam tubuh. Itu sebenarnya semuanya bisa kita ketahui dari suatu tahapan pemeriksaan seperti itu. Nah, dari situ kita akan tahu apakah
si individu tersebut butuh penurunan berat badan. Oke. Siap. Ini sebenarnya bisa dihitung secara matematis nggak sih, Mbak Rati? Ya, kalau yang indeks massa tubuh sangat bisa. Tetapi kalau untuk persentase komposisi lemak, komposisi otot itu memang butuh alat khusus ya untuk mengukur itu. Ya, jadi niat itu adalah yang menjadi dasar kita untuk melakukan segala sesuatu ya. Termasuk dalam hal ini adalah kita mau mencapai berat badan yang ideal. Jadi yang pertama adalah niat dulu. Kita harus niat untuk memang menurunkan berat badan. Kemudian yang kedua adalah mempercayakan pengaturan penurunan berat badan ini kepada tenaga ahlinya. Karena di luar sana banyak sekali yang menjalankan diet yang tidak benar ya, sehingga akan mengakibatkan efek ya untuk tubuh kita ya. Seperti contoh, banyak sekali remaja kita yang memiliki pola mindset atau body image itu yang salah. Banyak kita jumpai anak-anak remaja sekarang ini istilahnya, badannya itu dia sebenarnya tidak gemuk ya, tetapi karena mindset yang salah dia menganggap bahwa badannya itu gemuk, sehingga dia akan sangat mengurangi asupan makan. Bahkan di saat dia butuh untuk pertumbuhan ya, untuk sekolah, kemudian untuk tubuhnya juga, dia akan membatasi segala jenis zat gizi yang memang saat itu dibutuhkan. Nah, kenapa saya bilang yang nomor 2 selain niat adalah kita harus menghubungi tenaga ahli biar kita menjalankan diet sesuai dengan kebutuhan. Ya, baik Mas Danang. Jadi memang untuk sobat perkasa ya yang ingin melakukan program weight loss atau penurunan berat badan di Poli Gizi Rumah Sakit Rizka Tulungagung, bisa langsung datang ke loket umum ya. Ke loket umum nanti bilang aja mau konsul ke Poli Gizi. Nah, nanti ketika di Poli Gizi untuk alurnya kita akan melakukan assessment dulu. Kita lakukan assessment, kita tentukan intervensinya yang tepat apa, kebutuhan gizinya berapa. Nanti outputnya kita akan buatkan yang namanya meal plan. Meal plan itu adalah panduan ya, acuan teman-teman atau pasien yang ingin menurunkan berat badan. Jadi dari kebutuhan gizi akan kita tuangkan nih, untuk makan pagi butuhnya nasinya seberapa, makan siang butuhnya nasinya seberapa. Itu kita tuangkan dalam bentuk meal plan. Nah, setelah itu nanti memang kita idealnya mengharapkan pasien bisa kembali untuk dilakukan MONEV, monitoring dan evaluasi, biar kita tahu seberapa cepat penurunannya, apakah ada kendala dari meal plan yang sudah kita sajikan, seperti itu. Jadi nggak harus tiap hari, tapi tergantung kebutuhan masing-masing pasien, seperti itu. Siap, itu kamu sudah datang, nanti dilakukan assessment ya di sana. Lalu juga setelah konsultasi akan diberikan meal plan. Ini akan dievaluasi terus oleh kawan-kawan di Poli Gizi juga? Iya, betul sekali. Jadi memang ada yang namanya MONEV tadi Mas ya. Meal plan itu harus kita MONEV, apakah yang sudah kita berikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Kalau dirasa memang belum sesuai, dengan kedatangan pasien kedua, ketiga, kita akan tahu, kita akan mengevaluasi dan tindak lanjutnya seperti apa. Apakah harus dirubah meal plan-nya, entah itu dari sisi jenisnya atau mungkin frekuensi makannya. Nah, dari situ kita akan tahu kalau pasien memang datang ke Poli Gizi di kunjungan kedua atau ketiga. Siap. Ya, yang harus pertama teman-teman tahu dulu ya, bahwa diet yang bagus itu adalah diet yang aman, nyaman ya, dan bisa dipakai dalam waktu panjang. Nah, diet yang harus dihindari itu seperti apa? Ya, itu tadi, diet yang tidak bisa kita pakai dalam waktu atau jangka panjang, long life. Seperti diet yang tidak diperbolehkan makan karbohidrat, ya entah itu nasi, kentang, mie, atau roti. Itu justru yang berbahaya ya. Karena di kita prinsipnya yang namanya diet itu adalah pengaturan makan, bukan menghilangkan salah satu sumber zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi diet yang harus dihindari itu adalah diet yang menghilangkan salah satu sumber zat gizi, entah itu sumber karbohidrat, entah itu sumber lemak atau sumber yang lain. Ya, jadi yang jelas diet yang bagus itu adalah diet yang masih mengkonsumsi nasi, masih mengkonsumsi sumber lemak, protein dan lain sebagainya. Tetapi harus kita atur jumlahnya seberapa, waktu makannya kapan, kemudian harus diimbangi dengan beberapa aktivitas fisik yang memang untuk orang yang pengen turun berat badannya cepat, dia harus meningkatkan aktivitas fisiknya. Seperti itu. Justru malah kalau kita makan atau diet yang tidak makan nasi sama sekali,
itu tubuh pasti akan lemes ya Mas ya. Dan kalau lemes itu kita nggak akan bisa melakukan aktivitas fisik dengan maksimal, sehingga otot juga pasti akan turun. Kita juga nggak bisa maksimal dalam sekolah atau mungkin bekerja seperti itu. Untuk pemakaian obat sebenarnya itu ada kriteria khusus ya. Jadi tidak serta-merta untuk pasien yang butuh penurunan berat badan itu boleh diberikan obat. Biasanya untuk pasien-pasien yang IMT-nya di atas 30 ya, 35 bahkan 40 itu adalah sudah dalam kategori obesitas yang sangat berat, dan si pasien tersebut memang susah sekali untuk menjalankan pola hidup yang sehat, atau si pasien sudah mencoba menjalankan pola hidup sehat tetapi ternyata kok tidak ada hasil yang signifikan. Nah, itu baru bisa dari dokter biasanya advice memberikan obat khusus. Seperti itu. Jadi tidak bisa obat ini dikonsumsi secara bebas ya. Jadi harus ada pengaturan dan juga kriteria khusus siapa yang boleh untuk mengkonsumsi obat. Harus dengan resep dokter juga. Betul sekali. Oke. Kalau kayak tren misal sudah terlemak dan lain sebagainya, ini masuk dalam kategori diet juga kah atau seperti apa Mbak? Iya, sama seperti obat tadi ya. Jadi untuk liposuction ya, jadi penyurutan lemak atau mungkin metode yang lain, pemotongan lambung dan lain sebagainya, itu juga ada kriteria khusus. Dokter juga tidak akan melakukan hal tersebut manakala si pasien ini masih dalam kategori overweight atau mungkin obesitas grade 1. Pasti akan disarankan terlebih dahulu adalah menerapkan pola hidup sehat dulu, meningkatkan aktivitas fisik. Kalau keduanya itu memang tidak berhasil, kita evaluasi dan mungkin larinya bisa ke tindakan tersebut, bisa obat atau mungkin metode yang lain. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pada prinsipnya ketika kita mau menurunkan berat badan itu adalah defisit kalori ya. Jadi apa yang masuk, kalori yang masuk itu harus lebih sedikit dibandingkan apa yang kita keluarkan. Dari mana? Ya dari exercise, aktivitas fisik. Jadi memang kita harus meningkatkan aktivitas fisik untuk mengimbangi kalori yang masuk. Nah, apa yang harus dihindari? Nah, ini biasanya karena kita hidup bersosialisasi ya Mas ya, kita setiap hari mungkin sekolah, bekerja, kemudian nongkrong juga yang jadi tren kita ya. Itu adalah makanan-makanan, kalau sekarang itu menyebutnya adalah ultra processed food. Ultra processed food itu adalah makanan-makanan yang sudah melewati banyak sekali tahapan-tahapan proses yang di situ akan meningkatkan gizinya ya. Dalam hal ini biasanya gula, tinggi lemak ya. Itu yang mindsetnya masyarakat sekarang itu adalah ultra processed food itu adalah sesuatu hal yang normal, sehingga kita bisa mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Sebenarnya biskuit itu juga masuk dalam ultra processed food, di mana biskuit itu sebenarnya kan tepung ya, tepung yang dirubah, diproses sehingga dia penampilannya lebih bagus, daya jualnya lebih tinggi, sehingga masyarakat mengkonsumsi dalam jumlah banyak pun dia merasa belum kenyang. Disitulah bahayanya ultra processed food. Itu yang harus kita hindari. Kita harus kembali ke healthy food atau real food ya, yang sekarang juga sebenarnya sudah mulai trending ya Mas ya, seperti salad buah, salad sayuran. Itu sekarang sudah banyak sekali berjamuran orang-orang yang mulai berjualan healthy food ya. Cuman yang harus diperhatikan adalah dressingnya atau cocolannya. Nah, kadang kita berpikir kita sudah makan salad buah sehat, kita makan salad sayur sehat, tapi kita pakai double dressing, double mayo, di mana dressing itu dia juga mengandung lemak yang lumayan tinggi. Nah, itu biasanya yang harus kita perhatikan. Itulah ya fungsinya datang ke Poligizi ya Mas Danang ya. Jadi kita akan merencanakan diet yang tepat sesuai dengan kondisi tubuh. Tapi secara umum untuk klien kami atau pasien kami yang memiliki gangguan lambung atau bisa kita sebut dengan gastritis, tetap bisa melakukan diet ya. Yang harus kita perhatikan adalah jenis makanannya. Jadi usahakan untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang merangsang saluran cerna. Contohnya apa? Makanan pedas, kemudian makanan yang terlalu asam ya, itu sebaiknya dihindari. Dan kedua adalah kita harus mengatur frekuensi makannya. Di luar sana banyak sekali mindset yang tertanam di masyarakat bahwa yang namanya diet itu kita harus bersusah-susah menahan lapar, kita harus berjam-jam tidak boleh makan. Padahal itu adalah mindset yang salah, dan itu yang bisa menimbulkan
adanya iritasi, adanya kerusakan di saluran cerna ya, karena enzim-enzim pencernaan diproses banyak tapi tidak mengolah sehingga dia akan merusak saluran cerna. Nah, caranya gimana ya? Kita harus tetap mengkonsumsi makanan 3-6 kali satu hari. Tentu saja itu tidak semuanya makanan utama, tapi adalah 3 kali makanan utama, 3 kali makanan selingan, yang intinya tiap 4 jam itu lambung kita kosong ya. Jadi kita makan jam 7, 8, 9, 10, jam 11 itu harusnya kita sudah ada makanan yang masuk. Nah, itulah yang biasanya teman-teman yang sedang diet itu salah. Dia justru malah nggak makan, sehingga ketika tubuh dalam sudah kondisi lapar sekali, itu yang dimakan adalah semuanya, balas dendam. Nah, makanya kenapa kita menganjurkan untuk frekuensinya kita tata tiap 4 jam. Setelah sarapan pagi 4 jam kita bisa isi dengan buah-buahan, dengan sayuran, atau mungkin makanan-makanan lain yang sekiranya memang dia rendah kalori. Setelah itu nanti kita bisa makan siang ya. 4 jam lagi kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang memang kalorinya rendah seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi polanya seperti itu. Untuk pasien-pasien dengan gangguan lambung masih bisa berdiet, asalkan itu tadi jenisnya dan frekuensi makannya harus ditata. Oke, seperti itu. Bukan berarti nggak makan sama sekali ya? Bukan berarti nggak makan sama sekali. Malah jadi ini ya, pola makan teratur dan lain sebagainya. Dan malah mengefisienkan kerja saluran cerna. Kalau kita makan teratur, kemudian jamnya juga kurang lebihnya sama. Misalkan kita biasa makan siang jam 12. Ya udah, kita usahakan besok-besoknya lagi kita makan seputaran jam itu. Jadi saluran cerna ini akan bekerja secara efisien. Iya, untuk masyarakat ya yang sedang melakukan diet ya, hal yang pertama memang niat tadi ya Mas Danang ya, kemudian yang kedua adalah konsisten. Nah, yang tidak bosan-bosan untuk saya ingatkan tipsnya adalah percayakan pengaturan dietnya kepada tenaga ahli. Dalam hal ini adalah nutrisionis atau dietitian yang ada di pelayanan kesehatan ya. Dari situ teman-teman akan menemukan ritme diet ya yang sehat, aman, dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dengan nyaman itu tadi tentu saja akan konsisten, karena kita tidak akan merasa sedang berdiet, tapi memang itulah pola hidup yang ingin kita terapkan.